Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Dan masih berada di tempat budidaya ikan gabus yang ada di Jalan Kiai Ronggo, nomor 99, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk chat di 081 6658779 ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama yang terkait dengan masalah sulitnya menampung ikan tangkapan hasil setruman. Jadi kendala dari teman-teman menampung ikan hasil setruman mati dan akhirnya habis. Bahkan ada yang sampai merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah karena menampung belum sempat hidup saja sudah mati, beli kintalan mati. Nah, sekedar sharing yang kita sampaikan dari pengalaman yang saya alami. Jadi kalau ikan hasil setruman, Bapak dapat ikan setruman asal hidup saja, itu jangan sampai ikan itu ditampung di kolam semen atau di kolam terpal. Kalau pengalaman saya, akan lebih aman kalau ikan tangkapan hasil setrum itu begitu hidup dapat langsung masukkan ke kolam tanah. Kolam tanah, kolam yang memang sumber airnya itu dari mata air yang keluar dari dalam tanah. Ya, jadi kalau misalkan kolam-kolam empang-empang dari tanah itu, ya bisa juga airnya dari selokan atau sumber mata air itu bisa. Ya, seperti danau, rawa-rawa atau kolam selokan yang ada airnya. Ya, bukan air yang diisi loh ya. Jadi air yang memang di situ menggenang. Nah, itu dimasukkan ke kolam tanah. Jadi Anda harus punya kolam tanah yang memang digunakan untuk mengkarantina ikan gabus yang didapat dari hasil setruman. Nah, itu dari pengalaman yang kita lakukan, asal dapat orang setor ini setruman, Pak, ya udah, asal dia hidup saja, seger, itu langsung aja lempar ke kolam tanah, nggak usah diobati, nggak apa-apa. Iya, nggak usah diobati, masukkan kolam tanah langsung. Yang penting dia hidup, awalnya hidup. Nah, itu dari pengalaman yang kita lakukan, itu ikan itu bisa bertahan. Ya, minimal dia bisa bertahan untuk kembali pulih lagi dari luka-luka yang terjadi pada sisiknya karena luka setruman. Tadi ada yang luka merah-merah, itu dikembalikan ke kolam tanah. Ya, nanti kolam tanahnya kalau dia lebar itu akan cepat dia pulihnya. Kalau kolamnya sempit, ya populasinya menyesuaikan. Misalkan 1 meter kibi air, kolam tanah itu diisi 10 ekor saja. Jadi ikan itu jangan sampai mampir dulu di kolam semen 1 hari baru masukkan ke kolam tanah, itu beresiko. Jadi dapat setruman misalkan setoran hari ini orang nyetor, oh ini setruman Pak, ya udah langsung aja masukkan ke kolam selama ikan tuh masih sehat, masih hidup, masukkan. Itu tingkat persentase kehidupannya bisa sampai 90%. Ya. Tapi kalau Bapak dapat ikan setruman langsung masukkan ke kolam semen, ditampung di situ, itu jangan harap nanti bisa hidup lebih lama, karena tiap hari akan ada yang mati, habis lama-lama. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus semakin parah, apalagi kalau kolam penampungannya panas, itu justru akan semakin mempercepat kematian. Ya, jadi kepada teman-teman yang memang mau menampung ikan hasil setruman, ya, jadi cara yang pertama tadi saya sampaikan itu dengan dikembalikan ke kolam tanah. Biarkan di kolam tanah, dia akan sembuh. Nanti setelah 2 minggu, coba nanti dikuras, dilihat ikannya sudah mulai membaik. Luka yang tadinya merah sudah mulai menghitam. Itu tanda-tandanya dia akan ada arah kesembuhan. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk ikan yang didapat dari hasil setruman itu dikarantina mandiri. Jadi satu-satu, terutama yang lukanya parah itu di satu kotak satu. Misalkan pakai bes beton yang ukuran 60 itu satu kolam satu. Ikan itu akan diam saja, tidak banyak bergerak. Itu akan mempercepat dia sembuh. Airnya pendek saja airnya. Ya, airnya sekitar 30 cm saja. Ikannya taruh satu-satu. Atau bisa menggunakan jiligen juga bisa satu-satu. Atau bisa juga menggunakan ember-ember bulat-bulat, itu juga bisa satu-satu. Ya. Jangan menggunakan styrofoam. Ya, kalau styrofoam itu dia nanti suhunya cukup panas. Ya, itu berdampak nanti lukanya itu tidak sembuh-sembuh, malah nanti akhirnya mati. Jadi lebih kepada
karantina mandiri, jadi satu. Nah, itu nanti kelihatan, ya, kelihatan akan ada proses penyembuhan dari ikan itu sendiri. Jadi ikan itu akan tenang, diam saja. Nah, dalam proses penampungan baik di kolam tanah maupun kolam satu mandiri tadi, satu tadi itu tetap diberi makan. Usahakan makanannya menggunakan ikan hidup, jangan menggunakan makanan yang berbeda dari habitat aslinya. Kenapa? Jadi diberi makanan ikan hidup itu tujuannya agar tidak mengotori air, seperti dia kembali ke alamnya lagi. Ikan kecil-kecil yang hidup nanti dia akan berusaha nyambar. Kalaupun toh tidak dimakan, ikan itu akan tetap berada di dalam kolam. Tidak akan mengotori ataupun busuk. Ya. Hindari makanan-makanan yang tidak bergerak saat kita melakukan karantina. Jadi kalau ditampung dengan karantina mandiri tadi satu, tetap diberi makanan ikan kecil-kecil, bisa kasih 2 ekor, 1 ekor. Selama dia masih mau makan, kita beri lagi. Nah, itu dari pengalaman yang kita lakukan seperti itu kalau menghadapi ikan dari hasil setruman. Ya. Dan usahakan dalam proses penampungan saat dikarantina itu, misalkan ditaruh di satu kolam tanah tadi yang pertama tadi, usahakan ukurannya sama semuanya. Misalkan di situ 500 gram, toleransinya 500 sampai 700 gram itu bisa. 800 gram sampai 1 kilo itu masih bisa jadi satu. Jadi jangan dicampur di kolam penampungan itu 500 gram dengan yang 1 kilo, itu beresiko. Akan banyak nanti yang kecil-kecil yang dihajar yang besar. Dan dalam proses penampungan, baik di kolam tanah tadi itu jangan selisih hari memasukkan ikan. Jadi kalau misalkan hari ini itu memasukkan 20 kilo ke kolam itu, ya sudah hari itu saja. Besok kalau mendapatkan lagi, kita masukkan ke kolam yang lain. Jadi ikan gabus itu usahakan dalam proses penampungan itu satu tangkapan, ya sudah dalam satu kolam. Besok ada tangkapan lain lagi, itu nanti di beda kolam. Memang menjadi pengepul itu kita membutuhkan banyak kolam, ya. Kalau memang kita berkonsentrasi pada ikan dari hasil setruman. Ya, silakan mencoba, semoga sukses dan berhasil. Itu dari pengalaman kami selama 19 tahun dan cukup efektif untuk meminimalisir ikan setruman agar dia bertahan hidup dan tidak banyak yang mati. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.